Maka mereka itu pokoknya yang penting ono khilafah, yang penting ada khilafah, khalifahnya ada, mereka masuk padahal si khalifahnya seperti Abdul Qadir Baraja itu sudah tersesat kan. mudah tersesat karena pemikiran itu menarik menurut mereka yang tidak pernah ngaji kan gitu. Tidak pernah mendapatkan kontrak dari negara tertulis tanda tangan atau apa, tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Gus Ustadz Kiai Muda NU yang memiliki nama lengkap Muhammad Abdullah, tapi akrab disapa dengan Gus Dul atau Gus Badri. Nama aslinya sebetulnya Muhammad Abdullah. Muhammad jadi. Muhammad. Gusmat. Oh, Gusmat. Itu nama di keluarga Gusmat. Tetangga Kak Mat. Tetangga Kak Mat gitu. Gus itu kan bahasa sekarang. Tapi di luar akrab disapa Badri. Iya. Itu nama Abi. Nama tambahan Dari bapak ya. Sudah diizinkan oleh bapak. Jadi akrab disapa Gusmat atau Gus Dul atau Gus Badri. Terserah. Oke, teman-teman, saya berkesempatan untuk ngobrol santai ini. Kebetulan sedang berada di salah satu puncak di Kabupaten Jepara, di Sumosari, Kecamatan Bate Alit, tepatnya di salah satu penginapan di Astana Inggil. Astana Inggil, karena beliau sedang istirahat bersantai di sini, kita temui beliau langsung untuk ngobrol santai bermalam di sini. Baik Gus Mat, Gus Dul dan Gus Badri. Saya panggilnya apa ini? Tiga ini. Saya panggilnya apa ini? Karep. Ini sebetulnya teman cukup lama sebetulnya saya kenal. Tapi pada kesempatan ini saya ingin ngajak ngobrol mengenai radikalisme. Sebetulnya tema radikalisme ini tema kuno ya. Sudah selesai tapi ancamannya ini kayak belum selesai. Tema kuno tapi yang belum selesai kan. Iya. Di Kementerian Agama di tahun berapa ya, menterinya Pak Lukman mencanangkan moderasi beragama. Kemudian menjadi salah satu prioritas program di pemerintah pusat, moderasi beragama. Sampai di periode Jokowi ini mungkin berakhir nanti. Itu menunjukkan bahwa kemoderatan itu sangat penting sekali. Nah, dari kacamata Gus Badri sajalah ya. Gus Badri ini tentang radikalisme sebetulnya seperti apa sih? Tadi sekilas disampaikan tema lama, tapi kayaknya ya nggak selesai. Sebetulnya kayak apa sih radikalisme? Ya, radikalisme itu akhirnya sekarang itu menjadi tema yang jadi konsen kita, jadi konsen masyarakat kita lah. Karena seolah-olah radikalisme itu apa ya? Nggak pernah ada surutnya kalau kita mau membaca. Cuman akhirnya orang tambah banyak bosen. Dan ada orang yang antipati kalau kelompoknya disebut sebagai radikal. Kita tidak mengakui itu. Bahwa di kelompok masyarakat Indonesia Islam gitu, ada yang tidak mau disebut sebagai radikal. Tapi sejatinya ada sesuatu yang mereka tersumbat untuk menyampaikan. Secara politik ada yang seperti itu. Kalau dari dasar sendiri radikalisme itu kan mengakar secara makna sendiri kan sesuatu yang sampai ke akar. Jadi sampai ke meminta perubahan sampai ke akar-akarnya, itu namanya perubahan sampai ke akar-akarnya. Misalnya orang kepingin mengubah sistem Indonesia. Sistemnya itu bukan sistem bernegaranya, tapi sampai sistem ideologinya itu mau dirubah. Maka orang radikal itu barangkali masih percaya Pancasila, masih mempercayai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi
mereka sikap-sikapnya itu sebetulnya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI. Contoh terakhir, saya mengikuti program deradikalisasi di Polres yang sudah berjalan selama 2 bulan terakhir ini. Ternyata saya masih menemukan bahkan orang-orang yang dianggap moderat dari kelompok ormas moderat itu ternyata masih ada yang terpengaruh dengan komunitas seperti misalnya lah Khilafatul Muslimin. Itu yang saya hadapi 2 bulan terakhir 2 ini. bulan terakhir itu. Mereka tertarik itu karena menganggap bahwa sistem di Indonesia ini itu bukan sistem al-jamaah. Bukan sistem al-jamaah artinya mereka tidak memiliki satu pimpinan komando seperti zaman sebelum adanya nation state, adanya PBB. Mereka tidak mengakui itu. Sehingga ada tawaran bahwa Khilafatul Muslimin memiliki seorang pemimpin, mereka ikut. Dan lagi-lagi dalilnya ada. Di hadis itu ada alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, itu ada. Seolah-olah ini adalah kewajiban yang masuk dalam keimanan. Padahal kewajiban itu masuknya bukan dalam keimanan tapi dalam muamalah. Dan muamalah itu sangat dinamis. Maka orang-orang radikal ini, kalau saya melihat, mereka ini ternyata tidak memiliki kapasitas untuk memisah. Ini loh yang usuluddin, pokok-pokok agama. Ini loh yang furu as-syariah, furu daripada syariat. Yang membedakan antara mana substansi, mana non substansi sebetulnya ya. Iya. Jadi mereka itu kalau saya tanya, khilafah itu masuk dalam iman, dalam Islam atau dalam ihsan? Seperti disebutkan dalam hadis-hadis riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bin Khattab atau itu Umar yang menyebut di sana itu mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Temu Jibril itu yang paling masyhur di kalangan kita. Mereka tidak bisa memasukkan khilafah ini bagian dari iman Islam itu atau masuk dalam ihsan. Mereka tidak bisa memasukkan karena memang ulama salaf itu tidak pernah memasukkan khilafah kecuali dalam furuk Islam. Islam itu pun dalam furuknya paling belakang. Nah, mereka ini memasukkan khilafah itu dalam hal iman. Seperti orang Syiah lah. Masuk Orang Syiah dalam memasukkan rukun iman begitu rukun seolah-olah ya. iman. Karena konsep mereka kalau tidak berkhilafah berarti Kafir. dia khawatir nanti mati jahiliyah. Ketika saya tanya mati jahiliyah itu murtad atau kafir atau bodoh, mereka nggak bisa menjawab. Karena usuluddin mereka itu tidak tahu apa makna usul fikih, mereka nggak paham. Orang-orang yang bicara usuluddin, siyasah dan juga akidah, kalau bicaranya tidak sesuai dengan ulama salaf, akibatnya seperti itu. Maka mereka itu pokoknya yang penting ada khilafah, yang penting ada khilafah, khalifahnya ada, mereka masuk padahal si khalifahnya seperti Abdul Qadir Baraja itu. Nah, ternyata kalau alumni ya bom. Alumni teroris ya. Alumni teroris tahun 85. Tersangka bom Borobudur. Jadi syaratnya terputus. Kalau melihat dalam berita-berita atau dalam peristiwa langsung, mungkin Gus Badri juga sudah pernah tadi diceritakan 2 bulan terakhir ini melakukan pembinaan para terduga kasus radikalisme lah saya pendeknya. Ya. Kalau saya mau menyebut sebagai napi teroris kayaknya ya belum pada tahap teroris sebetulnya. Belum ke aksi. Nah, posisinya itu karena mereka itu mohon maaf ya karena mungkin dalam kutip kebodohannya atau justru karena kepintarannya atau karena kesederhanaan dalam berpikir atau kedalaman berpikir gitulah kira-kira. Kalau menurut saya sih karena mereka itu terlalu keras mencari ilmu tanpa diimbangi dengan guru dan tanpa diimbangi dengan alat-alat untuk mencari ilmu. Mereka itu tipenya pembelajar sangat tinggi, tapi ketemunya akhirnya dengan orang-orang yang tidak memiliki sanad keilmuan, sambungan keilmuan kepada para sahabat.
Jadi kalau dianggap itu kebodohan, menurut saya enggak. Justru mereka itu pinter-pinter karena saya sering debat dengan mereka. Ketemunya mereka yang saya puji dari mereka itu mereka mau mendengarkan. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, saya sudah tidak mau untuk bertemu dengan mereka. Proses pembelajarannya semangatnya ada. Ada. Cuman salah di dalam memilih jalan atau memilih Salah gaul. gaul gitu. Ini salah gaul. Salah gaul ya. Iya, ada yang pertama kali belajar Islam di Khilafatul Muslimin kan repot. Padahal di sini ada banyak pondok pesantren yang kayaknya cetok, ideologinya cetok, jelas semua. Tapi memang saya lihat begini, Gus. Rata-rata kalau dilihat dari beberapa media, dari kasus-kasus radikalisme dan terorisme, ini yang mudah terbawa atau masuk ke aliran-aliran seperti itu justru malah orang yang memiliki semangat beragamanya tinggi, tapi agak telat sebetulnya. Ya. Misalnya begini, dia berlatar belakang ilmu eksakta, ya kan? Kemudian dia baru tertarik belajar agama itu di usia-usia yang sudah produktif, sudah dewasa. Kemudian dia dapat guru yang bahasa dalam tanda kutip lagi nih, saya nggak mau justifikasi, sesat, sehingga tersesatkan, kan begitu. Kelihatannya seperti itu, betul nggak itu? Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Yang saya hadapi itu ternyata ada kiai, ada mudin, ada santri pernah di pesantren NU ada. Artinya dari kecil mereka juga memiliki ideologi yang matang. Tapi ternyata kok kebujuk itu, ya gara-garanya karena memang ada pengetahuan yang mereka tidak tahu. Ketika mengakses pengetahuan itu mereka terbatas bahasa, karena semuanya berbahasa Arab. Contoh kemarin itu saya berhasil alhamdulillah mengembalikan mereka kepada NKRI, itu sejak saya cerita tentang wafatnya Rasulullah. Boleh saya cerita ya? Ya boleh. Sebentar, tapi ini perlu saya jelaskan dulu bahwa Gus Badri 2 bulan terakhir tadi sudah disinggung membina terduga kelompok radikal, dan itu kebetulan ada di wilayah Kabupaten Jepara, dan proses pembinaan itu tadi disampaikan berhasil untuk memberikan pemahaman dan kembali cinta tanah air, begitu kira-kira, karena sebelumnya itu menganggap negara ini sebagai negara yang togut. Iya, undang-undang itu kafir. Undang-undang kafir. Iya, ya. Ada, saya ada buktinya. Nah, silakan dilanjutkan tadi. Ya, jadi setelah beberapa kali pertemuan saya tidak tahu cara berpikir mereka, kemudian saya mendapatkan sumber majalah dari komunitas mereka. Khilafatul Muslimin namanya majalahnya adalah Al-Khilafah. Saya punya 23 edisi yang kemudian setiap kali saya baca, saya kemudian saya bawa ketemu dengan mereka, saya bantah satu persatu bahwa logikanya itu tidak nyambung, tidak sesuai dengan tafsir ulama salaf dan banyak hal lain. Nah, ketemunya itu ketika saya bicara, misalkan mereka itu ngomong soal al-jamaah. Al-jamaah itu konsep mereka itu adalah al-khilafah. Nah, kalau hanya satu tafsir bahwa tidak ada tafsir lain al-jamaah dalam hadis Rasulullah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, tidak ada lain diterjemahkan oleh mereka hanya al-khilafah, itu yang keliru. Itu yang keliru. Kemudian saya bantah pakai kitab, saya kadang bawa kitab, bawa buku untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pengertian ini itu pengertian yang salah. Tidak bisa hanya dimiliki oleh dirimu sendiri, karena kita juga al-jamaah. Negara kita juga al-jamaah. Terus kemudian konsep tentang al-bai'ah, konsep tentang al-jizyah, nasbul imamah, yang mereka semuanya itu tidak relevan untuk kita terapkan saat ini. Di kitab-kitab klasik, Gus Yahya itu berkali-kali, Gus Yahya ketum PBNU berkali-kali nyebut. Fikih klasik kita itu memang bicaranya begitu. Contoh misalnya soal jihad. Soal jihad, fikih klasik kita itu menyebut bahwa kita itu setahun sekali fardu kifayah untuk melakukan jihad dengan orang kafir. Kalau tidak ada perseteruan dengan orang kafir, akhirnya kita mencari-cari masalah. Kalau diterapkan dalam era sekarang, apa yang terjadi? Perang pastinya. Terus kebencian kepada orang lain itu ada salah satu kitab yang menyebutkan di sana kebencian digunakan dan itu selalu dipelihara terus dengan orang kafir, antara orang Islam dan orang kafir melalui konsep Darul Islam, Darul Kufri. Itu dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam, karena ketika itu yang namanya negara tidak memiliki batas, tidak semua negara memiliki batas. Begitu orang ketemu dengan orang lain
di laut, tidak ada batasnya antara Prancis dan Italia, antara Rumania dengan Inggris misalnya. Itu mereka tempur di tengah laut, itu tidak ada batas. Nah, sekarang eranya nation state, artinya pemikiran mereka ada di fikih klasik kita, bahkan mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau diterapkan di era sekarang, itu akan terjadi kacau. Maka perlu penafsiran fikih lagi soal hal itu. Ya, Nah, karena mereka kemarin itu, ini saya potong. Karena produk fikih sendiri itu kan ya produk yang cukup dinamis sebetulnya, karena hasil istihad dari kalau zaman dan al-mu'amalah begitu. konteks tertentu kan. Ya kalau al-mu'amalah itu kan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Konteksnya itu terbatas ruang dan waktu. Kalau muamalah, tapi kalau budiah, misalnya sholat, ya urusan harga mati. harga mati. Jadi kalau dulu juga sebetulnya mungkin juga interaksi dengan agama lain kan juga minim ya. Kalau sekarang kan ya hampir di beberapa tempat kita mudah untuk berinteraksi dengan agama lain. Artinya konteks kafir di agama Islam sendiri, ya maksudnya adalah agama lain, kan jadi tidak semuanya seperti itu. Ada yang justru berdekatan dengan beda agama itu banyak. Cuman sekarang itu lebih intens dan tidak ada yang membatasi kan, karena person by person sekarang. Pergaulan itu person by person antara non muslim dan itu berkat apa? Berkat perkembangan teknologi dan komunikasi. Akhirnya orang Indonesia bisa bicara langsung dengan orang Rusia, membicarakan tentang perang melalui aplikasi-aplikasi yang sudah beredar. Sekarang sudah seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran radikal itu berangkat biasanya itu dari pemikiran-pemikiran yang ada di masa lalu, tapi harus ditafsirkan ulang di masa sekarang. Harus dikontekstualisasi. Mereka ini loh yang kepingin menerapkan misalnya al-khilafah. Pengen menerapkan Indonesia khilafah. Siapa yang akan mengakui mereka sebagai khilafah? Saya pernah bicara soal Nasbul Imamah. Abdul Qadir Baraja itu siapa yang mengangkat? Padahal dalam fikih kalau kamu mengikuti madhab 4 salah satunya, karena mereka menyatakan tidak mengikuti madhab, terserah madhab masing-masing. Yang penting Islam gitu aja. Iya kan akhirnya ruwet. Angger Islam ya angger sholat wis dadi, ya kan ruwet. Jadi bahaya tidak bermadhab itu di situ, karena ibaratnya mereka itu tidak memiliki pijakan dasar. Mau mengambil madhab ini, mau mengambil semua madhab itu menyebut imam seorang pemimpin itu harus minimal itu harus ada al-ahdu. Al-ahdu itu artinya imam, orang menjadi pemimpin itu harus ada perjanjian dari pemimpin sebelumnya. Setelah meninggal diteruskan seperti dinasti lah, seperti di kerajaan. Boleh itu boleh. Terus kemudian ada konsepnya itu alul halli wal aqdi, legislatif. Sekarang prakteknya di demokrasi adalah legislatif. Harus ada yang mengangkat, tokoh-tokoh masyarakat mengakui enggak. Abdul Qadir Baraja sebagai khalifah katanya itu wilayah seluruh dunia. Dia itu tidak ada yang mengangkat. Apakah sah secara syariat? Enggak sah sama sekali. Mereka enggak paham soal ini. Karena mereka tidak pakai madhab. Anggaran dasar mereka itu Al-Quran dan hadis. Goblok. Selalu kembali ke Al-Quran hadis gitu ya. Bukan kembali, memang anggaran dasar ADART ini adalah Al-Quran dan hadis. Gila loh. Itu bagi orang maknanya alif lam mim nggak bisa kok. Bagi orang awam yang baru belajar agama sudah tersesat kan. Mudah tersesat karena pemikiran itu menarik menurut mereka yang tidak pernah ngaji kan gitu. Apalagi tidak pernah membuka kitab-kitab sejarah. Nah, seperti wafatnya Rasulullah itu yang membuat urat nadi pemikiran mereka hancur. Kemudian kembali kepada NKRI ketika saya menjelaskan bahwa wafatnya Rasulullah di hari Senin, kemudian baru dimakamkan tertunda sampai malam Rabu, itu bukan karena royoan khilafah para sahabat. Bukan karena sahabat itu lebih mementingkan khilafah daripada pemakan Rasulullah, bukan. Menurut mereka tertundanya itu gara-gara perkara khilafah. Katanya mereka begitu. Berebut siapa yang melanjutkan kepemimpinan gitu ya. Padahal setelah dibaca sejarah, itu sebetulnya bukan karena perebutan khilafah. Ini paling penting saya sampaikan. Karena barangkali ini di komunitas-komunitas yang tidak jelas itu menyebut kekhilafahan penting sampai buktinya ketika Rasulullah meninggal pun sampai ditunda. Bukan itu. Tapi karena apa? Banyak sahabat yang kepingin mensalati Rasulullah tanpa imam. Jumlah sahabat ketika Rasulullah wafat ada yang menyebut dalam buku-buku sejarah itu 200.000.
Yang sahabat itu ya. Yang sahabat, laki-laki, perempuan, anak, tua, di Semua masyarakat kita semuanya ingin mensolatkan. Karena pengen takdim kepada Rasulullah. Itu Rasulullah belum dimakamkan ke Cempuri, itu masih di sampingnya, karena sebelum itu ada perdebatan sebetulnya. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu ada yang berdebat, Rasulullah betul wafat atau enggak. Sayyidina Umar paling enggak terima. Siapapun yang menyebut kalau Rasulullah wafat, nanti akan saya potong tangannya, saya potong kakinya. Itu saking tertekannya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina membayangkan kalau seandainya tidak ada Rasulullah, bagaimana saya akan memimpin. Ketika itu masyarakat Islam itu sudah menjadi besar. Abu Bakar itu tidak langsung menanggapi ketika itu, langsung cek ke lokasi. Karena ketika Rasulullah wafat itu di rumah Aisyah, yang merupakan dari putrinya Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke rumah, mencium jenazah Rasulullah. Ketika itu keluarlah dari rumah, terus kemudian beliau menyelesaikan konflik apakah Rasulullah ini wafat atau memang hanya sebentar seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah meninggalkan kaumnya selama 40 hari, itu yang dijadikan dalil oleh Sayyidina Umar bahwa menyebut Rasulullah tidak mati. Rasulullah itu hanya pergi, nanti akan kembali seperti perginya Nabi Musa 40 hari itu. Itu saking tertekannya Sayyidina Umar. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, terus kemudian berkata, ini yang menyelesaikan masalah. Perkataan itu sangat masyhur. Mangkana ya'budu Muhammadan faqad mata Muhammad. Siapa yang menyembah Muhammad, maka kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada. Mangkana ya'budullah bahwa hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu tidak akan pernah mati dan selamanya tidak akan pernah mati. Jadi ada dinamika yang cukup banyak sebetulnya ketika Rasulullah wafat. Salah satunya itu diselesaikan siapa? Abu Bakar kan tadi. Kemudian Rasulullah kembali lagi menjadi perdebatan. Ini dimakamkan di mana? Itu kan perdebatan. Ada sahabat menyebut di Yerusalem, ada yang dikembalikan ke Makkah, ada yang menyebut di Masjid Nabawi. Yang kemudian menyelesaikan siapa? Abu Bakar lagi. Karena beliau ngomong sama sahabat, saya pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan dimanapun Nabi itu wafat, disitulah dimakamkan. Akhirnya dimakamkanlah di hijir beliau di sana sampai sekarang. Terus kemudian yang ketiga, disolati atau tidak, dimandikan atau tidak, karena beliau itu adalah sayyidus syuhada, pemimpin daripada orang yang syahid. Orang syahid itu tidak perlu dimandikan. Apa dimandikan enggak? Beliau menyatakan beliau sebagai nabi, apa harus dimandikan? Akhirnya siapa yang menyelesaikan? Laki-laki, para sahabat Ali. Kemudian karena Sayyidina Ali ketika itu dapat pesan, nanti yang memandikan saya adalah ini. Itu ada, selesai. Terus kemudian ini disolati atau tidak? Disolati kan akhirnya. Tapi tidak ada yang berani ngimami sama sekali. Akhirnya sendiri-sendiri. Di tengah itulah, di tengah ngantri sholat itu sudah dikafani Rasulullah. Itulah terjadi sahabat Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Itu di sempat pertemuan seperti ini, sahabat Ansor ini orang Madinah itu berkumpul. Perkumpulan itu tidak diketahui oleh Umar, oleh Ali, oleh sahabat-sahabat senior Muhajirin, tidak ada yang mengetahui. Bahkan sampai Sayyidina Umar mendengar itu, kemudian akhirnya mengirim temannya supaya memberitahu bahwa kepada Abu Bakar yang sedang di rumahnya Rasulullah, mengabari bahwa di sana itu di Sakifah Bani Sa'idah ada pertemuan yang di sana kita tidak tahu. Ini mustahil. Jawaban Abu Bakar begitu, aku sedang sibuk ngurusi jenazah Rasulullah, kita harus hormat. Akhirnya dibujuklah Sayyidina Abu Bakar supaya ini kamu harus keluar dan menangani ini karena ini perkara penting. Urusannya siapa yang akan mengganti Rasulullah, siapa yang berkumpul? Ansor. Udah langsung ceket-ceket. Artinya kejadian ini ada di kitab di sirah itu ada. Saya tanya kepada orang-orang Khilafatul Muslimin, pertanyaan saya, ini bukan kepada Khilafatul Muslimin yang percaya dengan khilafah. Sakifah Bani Sa'idah, ketika itu tidak ada pesan dari Rasulullah, tidak ada kesepakatan Muhajirin dan Ansor. Artinya kalau saya menyebut itu ilegal, kamu setuju nggak? Dia menyatakan setuju.
Kalau setuju artinya pergantian Rasulullah itu bukan wasiat dari Rasulullah seperti ngomong-ngomongnya orang Syiah itu. Orang-orang Syiah akan menyebut seperti itu. Ini wasiat dari Rasulullah. Dan pertanyaannya, kenapa kalau wasiat kok sampai Abu Bakar nggak tahu, Ali nggak tahu? Ini Ansor ini yang berkumpul itu Ansor. Ketika itu akhirnya kumpul Ansor ada semacam apa dialog-dialog yang tidak perlu saya ceritakan di sini lah. Dialog-dialog itu dialog sejarah yang di sana itu memang ada Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah ini jadi pemimpin dari Ansor yang ketika itu dicalonkan menjadi pengganti Rasulullah. Karena apa? Sahabat Ansor yang merasa beruntung sekali kehadiran Rasulullah. Sebelum Rasulullah hadir, sahabat Ansor itu tarung antara Aus dan Khazraj itu 200 tahun. Sejak Rasulullah ada berhenti. Nah, mereka yang paling sensitif soal ini, maka mereka paling berkumpul sendirian. Punya kepentingan kebetulan. Punya kepentingan mereka. Ini terus nanti kalau Rasulullah seto, siapa yang akan kuat untuk menjamin ini? Maka yang berkepentingan sangat berkepentingan orang Ansor. Maka orang Ansor kumpul, tapi kemudian mereka semuanya berbeat kepada Abu Bakar. Kenapa kok Muhajirin tidak kumpul? Karena orang Muhajirin itu Rasulullah itu keluarga mereka, makanya di rumah Rasulullah semua. Cara berpikirnya kita harus begitu, dan itu tafsiran para sahabat, para ulama. Dan konteksnya adalah konteks apa namanya mengenai pengganti Rasulullah sendiri itu kan menjadi iya artinya cepat selesai itu dari Ansor dari kalangan Ansor sendiri itu kan inisiatif sendiri. Inisiatif tidak sendiri. Kemudian menjadi perintah dari Rasulullah ataupun kesepakatan 4 sahabat utama itu. Bukan kan? Bukan. Jadi akhirnya di salah satu kitab karangan Haikal Hasan, Muhammad Haikal Hasan itu disebutkan di sana jelas bahwa Abu Bakar itu di Baiat selesainya sore. Ada itu di kitabnya, nyebut sore. Jadi Rasulullah wafat itu pagi sekitar jam 8 waktu duha. Sore itu selesai. Kenapa kok sampai malam Rabu baru dimakamkan? Apakah ini masih cekcok? Kan lucu. Bukan, ya. Ini sejarah. Saya ngomong sebentar dari pagi ke sore kan? Iya, sebentar. Sebentarnya tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan sebetulnya kan? Ada perselisihan, tapi terselesaikan dengan cepat. Iya, dan itu semua oleh musyawirin alul halli wal aqdi. Karena Rasulullah juga pernah ngomong sih, seandainya kalau Rasulullah tidak pernah ngendikan begini, al imam min Quraisyin, imam itu harus dari Quraisy. Saya kira setelah Rasulullah mungkin Islam hancur. Itu tafsiran saya. Saya belum menemukan tafsir lain yang menyebut begini. Tafsir di kitab yang menyebut Rasulullah itu memiliki sabdanya itu al imam min Quraisyin, itu dalam rangka menjaga orang Ansor supaya apa? Ansor itu kan yang membawa Islam dari Rasulullah ke Madinah. Nah, ini kalau seandainya dipimpin oleh orang Ansor, bukan orang Quraisy yang Muhajirin, itu khawatirnya nanti tidak bisa menguatkan Islam di Mekah. Kalau dari Quraisy artinya setelah pasca Rasulullah wafat, ya mereka punya jaringan. Orang Ansor nggak punya jaringan ke Mekah. Makanya al-imam min Quraisyin. Dan itu sebetulnya bisa ditafsiri itu bagian daripada Rasulullah memperpanjang eksistensi Islam semakin kuat dengan itu. Buktinya apa? Nyatanya tidak semua imam itu Quraisy. Dan para ulama sepakat bahwa syarat min Quraisyin itu bukan syarat prinsipil. Presiden Indonesia itu bukan sebagai imam, tapi apa ke Quraisy? Enggak. Artinya ini berlaku kalau memang itu ada maslahat. Ada maslahat gitu. Itu tafsir saya. Selama ini ada itu. Kemudian setelah terjadi sempat perselisihan antara Ansor dan Muhajirin, itu terselesaikan ketika ada hadis Rasulullah yang al-imam min Quraisy. Semua mendengar al-imam min Quraisy. Nah, ini ternyata sangat berguna untuk merukunkan umat Islam antara Muhajirin dan Ansor pasca Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat ya. Iya. Nah, ini balik lagi, berarti itu yang menjadi puncak daripada kesadaran dari kalangan khilafatul muslimin. Iya. Yang berurusan hukum ya. Ya, itu langsung menyatakan ke saya, tangannya itu
diulurkan ke saya, kemudian langsung menjabat NKRI harga mati. Oke. Nah, berarti waktu Gus Badri membaca peta pemikiran sebetulnya kan tidak bisa mendapatkan langsung dari para orang-orang itu ya. Artinya mereka juga terbatas kemampuan memahami konsep-konsep dari Khilafatul Muslimin sendiri kan. Ya. Sehingga kemudian mendapatkan majalah kebetulan. Kemudian sehingga Gus Badri bisa membaca majalah itu, mengetahui ide-idenya seperti apa sehingga mampu untuk membantah pemahaman yang melenceng begitu kira-kira ya. Oke. Soal itu saya sudah memahami, moga-moga juga teman-teman yang menonton ini juga bisa paham ya. Nah, kemudian Gus, perjuangan Gus Badri untuk kemudian melawan radikalisasi atau deradikalisasi, saya melihat sudah cukup lama sebetulnya. Kalau ini yang diceritakan barusan ini kan langkah terbaru kan begitu ya. Ini sebetulnya Gus Badri juga sudah lama menggunakan beberapa cara, salah satunya juga menggunakan sarana media website, media online yang kemudian memberikan pemahaman yang lurus tentang bagaimana memahami agama dan negara agar tidak radikal, kemudian tidak terlalu ngotot harus khilafah begitulah kira-kira. Nah, bisa diceritakan Gus terkait dengan perjuangan itu, bagaimana Gus Badri melakoni itu dan tantangan dan PR-nya apa? Melakoni untuk deradikalisasi. Saya nggak pernah dapat tugas dari siapapun secara personal. Jadi itu bagian dari cara saya, cara mengamalkan ilmu saya, karena saya alumni Usuluddin. Jadi cara berpikir itu sering menjadi hal yang membuat saya tertarik untuk melakukan perjuangan-perjuangan seperti misalnya kayak sampean ini kan bagian hukum. Nah, aku ya ora iso hukum. Nah, itu bagian dari kepedulian saya dakwah loh Gus, bukan hukum loh. Ada yang usul ekonomi, ada yang di politik. Saya di ideologi. Usuluddin dari Wali Songo ya? Usuluddin Wali Songo. Usuluddin itu apa ya? Dasar-dasar agama ya. Prodinya apa dulu? Filsafat ya? Bukan, tafsir hadis. Tafsir malah. Oh, tafsir hadis. Jadi saya tertariknya di situ karena saya dulu memang sebelum kuliah pun tertarik dengan hal seperti itu. Tauhid guru saya itu Kiai Ma'mun Ahmad itu, beliau Kiai Tauhid, sosok Kiai Tauhid. Yang tauhidnya kental, yang tauhidnya itu sangat tegas. Itu mempengaruhi pola pikir saya, ilmu saya sampai sekarang. Karena beliau memang sampai menyebut kalau sedikit-sedikit ada kitab yang di sana itu bak misalnya, ternyata titiknya kurang satu, beliau itu menyebutnya itu sangat tegas. Oh, berarti ini ada permainan orang Yahudi. Itu saking ikhtiyatnya beliau. Iya. Bahkan matematika itu menurut beliau nggak penting. Karena apa? Orang jadi pitakon kubur. Matematika aku. Oh gitu ya, matematika. Iya. Matematika. Dan itu akhirnya saya juga nggak suka matematika gitu. Tapi kalau berhitung fulus juga bisa kan? Nggak perlu ilmu matematika sebetulnya ya? Nggak perlu, yang penting ada duitnya saya bisa ngitung. Jadi itu kepedulian saya sebetulnya. Iya. Sampai saya kemudian membuat website, terus membuat artikel, tulisan-tulisan. Sejak dulu konsentrasi saya sebelum ada HTI, WPI saya serah. Iya. Terus kemudian ada HTI, kemudian ada orang-orang Wahabi. Sebetulnya unik karena dari beberapa tulisan Gus Badri yang pernah saya baca dan juga dari websitenya dutaislam.com itu dulu itu menjadi salah satu rujukan tentang keislaman kaitannya dengan propaganda. Ini pertanyaan saya begini Gus, apakah memang kemudian mendesakkah kemudian pemahaman-pemahaman radikal itu dilawan dengan cara propaganda juga? Ya sekarang ini nggak perlu.
Sekarang ini nggak perlu. Karena soalnya sudah ada buzzer. Banjerep. Kok bisa banjerep gimana? Kok bisa itu? Sekarang itu orang-orang buzzer itu udah menggantikan peran saya dulu. Dulu belum rame buzzer kan dulu? belum ada rame buzzer. Sekarang ada rame buzzer ngomongnya radikal. Tapi mereka nggak paham tentang Substansi. substansinya. Pokoknya yang melawan mereka, yang misalkan tidak setuju dengan cara berpolitik mereka dianggap kadrun itu kan. Itu kan cara-cara buzzer gitu. Cara-cara instan sebetulnya. Ya instan, dan memang itu tujuannya uang kan. Tujuannya uang ya. Iyalah. Itu juga jadi keprihatinan berarti. Iya, makanya saya nggak mau ikut-ikut itu. Loh, saya nggak mau ikut-ikut lagi. Wah, buzzer seperti itu nggak mau. Tapi sebetulnya saya tuh sudah kangen dengan apa namanya, kantor propaganda dulu, saya ingat tuh. Ya. Kantor propaganda. Jadi memang sekarang offline saya. Sekarang offline. Dan itu lebih efektif. Apalagi saya sekarang ketua Rijal Ansor kan. Oh iya. Saya harus lebih banyak menghormati kader-kader teman-teman. Kalau dulu saya bebas dan belum ada buzzer. Kalau sekarang sudah ada buzzer, nah tulisannya begitu. Serahkan ke mereka ya. Serahkan, ada yang kribo, ada yang gondrong, ada yang gundul, itu loh orang-orangnya itu. Nah ini kebetulan nih berbicara tentang banjerep. Ini kesan begini. Melawan kemudian orang-orang yang terindikasi radikal atau bahkan terorisme. Ini kan mereka kan melawan pemerintah, melawan negara. Kemudian seolah-olah kalau kita melakukan kantor propaganda, kemudian seolah-olah itu kayak kita pro pemerintah begitu. Iya, akhirnya seperti itu. Dan banjerep itu lahir juga mereka malah yang di karena politik setting oleh identitas pemerintah. Sekarang sudah dipakai lagi. Identitasnya agama yang dipakai, lebih murah kan, menggerakkan orang atas dasar agama. Itu paling murah-murahnya propaganda. Sekarang ini sejak 2017 itu ada pilkada DKI, mau tidak mau diakui atau tidak, kita terbelah. Politik identitasnya itu sampai sekarang masih ada, terasa. Entah nanti 2024 seperti apa. Saya nggak mau ada orang mencah belah perkara agama. Ini agama ini yang tidak setuju dengan mereka dikatakan tidak Islam, yang tidak setuju dengan mereka itu dikatakan sebagai radikal. Itu sebetulnya sama-sama ekstrim, efrod dan tafrid, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, saya itu di NU, modelnya ya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim, pendulum NU itu. Moderasi ya. Ya dikatakan moderat gimana? Memang cara berpikir kita yang tawasud, yang tawazun, tasamu itu bukan, memang naluri umat Islam orang berapa harusnya seperti itu. Kalau saya boleh mengistilahkan begini, Gus, harus lebih dewasa lah ya. Artinya dewasa itu kapan harus tegas, kapan harus toleran begitu dalam konteks-konteks tertentu, tidak kemudian langsung pukul rata. Kalau kita berbeda sikat, atau kalau kita berbeda jadi satu. Ya dulu ma'ilatihi wujudun ada mana itu, konsep itu aja. Jadi kita dinamis, waktu, tempat itu seperti apa, melihatnya seperti apa, karena orang itu berubah. Dan orang-orang KM ya, orang Khilafatul Muslimin, itu mereka melihat saya menjelaskan pakai metode-metode ulama salaf, itu mereka lebih terima karena lebih rasional, terstruktural, berdasar, punya referensi ya, referensial itu ada. Karena mereka mau belajar ya akhirnya bisa menerima. Kalau nggak mau belajar ya udah, kita kalau nggak mau belajar sikat aja kan gitu. Tapi ternyata mau. Nah ini sikap kita bagaimana menghadapi orang-orang yang mau belajar ini. Siapapun kalau mau belajar nanti insya Allah akan mendapatkan hidayah minallah. Mereka menyatakan saya kembali kepada NKRI karena baru dapat hidayah sekarang, katanya begitu. Oh iya. Oke, baik Gus. Tadi memang banyak membicarakan soal salah satu golongan yang terindikasi radikal, Khilafatul Muslimin. Ini sebetulnya tidak Gus Badi sendiri yang menilai sebagai kelompok yang memiliki paham radikal ya, tapi juga pemerintah juga sebetulnya sudah menilai itu juga sama kan. Tapi mereka nggak lakukan apa-apa. Tapi pemerintah nggak melakukan apa-apa. Wah, ini tepi jurang ini, saya nggak mau dalam-dalam kalau membahas soal pemerintah. Iya, karena yang mereka garap itu yang terorisme, radikalisme. Itu ternyata saya masuk ke Kemenak masih belum tergarap itu ya.
Tidak, mereka merasa bahwa yang saya lakukan itu utopis. Yang saya lakukan itu bukan sesuatu yang mungkin. Menurut mereka seperti itu. Karena Nah, kalau apatis seperti itu, saya mau ngomong apa? Ini ngomong konteksnya di Jepara loh ya. Saya nggak mau ngomong yang lain-lain. Dan ketua NU sendiri itu menyatakan itu bukan tugas NU. Karena karena kaitan sama pemikiran ya. Jadi agak susah juga. Mungkin alasan mereka juga seperti itu ya. Saya terus terang ke situ, tidak dibiayai oleh negara. Tidak pernah mendapatkan kontrak dari negara tertulis tanda tangan atau apapun, tidak pernah. Jadi kalau seandainya saya dikatakan sebagai ini bagian dari gerakan deradikalisasi, iya itu penamaan saya, bukan dari orang lain. Karena tidak ada yang sponsor ya. No sponsor. Sponsor. Oke. Dan saya dalam rangka ikhlas menjalankan itu. Kenapa? Karena orang tua saya lebih dari itu yang dilakukan untuk masyarakat. Iya. Itu kalau tidak ada orang tua saya tidak akan ringan untuk menemui mereka setiap kali bertemu 3-4 jam. Gini, kacamata Gus Badri, selain Khilafatul Muslimin nih, yang kemudian terindikasi radikal di Jepara saja lah. Kalau di nasional sebetulnya kita bisa melihat dari hasil mungkin penelitian atau hasil pemetaan dari pemerintah. Tapi kalau dari kacamata Gus Badri sendiri, kalau di Jepara apakah juga ada kelompok-kelompok lain yang terindikasi radikal? Ya ada lah. Kayak Khilafatul Muslimin aja menurut pengakuan dari mereka sendiri, pimpinan-pimpinannya itu yang sekarang itu di sel itu ada 150-an orang. 150 orang. Itu belum yang lain-lain ini. Komunitas-komunitas, saya tidak bisa menyebutkan. Komunitas partai punya komunitas sendiri, komunitas ormas punya komunitas sendiri. Mereka ini yang nanti akan dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan. Kayak duit jalan, kasih uang, mereka mau tabrak siapapun. Dan sebetulnya radikalisme itu muncul gara-gara, sebetulnya salah satu yang paling banyak gara-gara uang. Jangan lupa 2017 itu sebetulnya urusannya kan uang. Gitu. Urusannya gara-gara pimpinan yang menggerakkan demo. Itu zaman gubernurnya siapa itu kan dipangkas biaya-biayanya. Ya kan dia nggak terima kan, siapapun nggak terima lah, biasanya dapat uang kok setahun nggak dapat uang. Ya akhirnya ngelawan lah, digerakkan masanya. Tapi kan cara politik yang di sana itu tidak demokratis. Gus Dur bilang cara berpolitik kita itu pakai demokrasi saja. Jadi artinya kita rebutan kekuasaan, kita rebutan sumber daya, itu tidak saling bunuh-bunuhan. Tapi saling menggunakan cara musyawarah ya. Musyawarah, walaupun itu ada ketegangan pasti. Namanya royoan kok. Kalau kita kalah gubernur, ya nunggu. Modelnya kok demo menurunkan gubernur, menurunkan presiden. Yang dicari apa? Giliran gantian harusnya. Ya harusnya giliran dewasa. Oke, pertanyaannya begini kemudian. Dari kacamata Gus Badri, untuk Jepara ini saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan ini relatif masih amankah, atau adanya kelompok yang terindikasi radikal kemudian bisa berkembang kemudian sampai ke level terorisme di Jepara ini, saya bertanya. Kalau di Jepara aman lah. Aman ya? Kalau sampai terorisme enggak, insya Allah aman. Sebab apa? Ada nilai saya sendiri dan tidak perlu saya sampaikan. Oke, nah ini mungkin di lain kesempatan saja bisa saya ulik. Saya ulik itu kan bisa saja muncul kan, tapi nanti saja. Oke, saat ini memang Gus Badri di Ketua Rijalul Ansor, hujan ini. Gerakan Pemuda Ansor Jepara. Iya, ini kebetulan hujan di luar ruangan ini. Sadu. Di atas bukit sedang turun hujan rintik-rintik. Kelihatannya sebentar lagi mau deras ini. Atau kita cukupkan saja ya, nanti kita lanjut di lain kesempatan. Boleh saja. Cukupkan. Oke, terima kasih Gus Badri sudah menerima saya untuk berbincang mengenai radikalisme secara umum dan khususnya di Jepara, dan juga perjuangan dari Gus Badri, sepak terjang Gus Badri melakukan deradikalisasi tadi sudah diceritakan. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf Gus. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.